Bapak, Guru, dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 4. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat serta kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4. Sebelum melanjutkan acara, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Marilah kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini kita berada di sini untuk hadiri presentasi Ibu Sukirawati sebagai guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan Ibu Sukira ini diberi kelancaran dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Dan amin ya. Dan kita doakan lagi supaya kita semua dapat tertular ilmunya guru penggerak sehingga kita dapat mengikuti jejak langkah guru penggerak untuk memajukan sekolah kita dan dunia pendidikan pada umumnya. Itu saja mungkin sambutan dari saya yang mewakili Kepala SD Negeri 24 Membalong. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Sukirawati selaku pembawa materi budaya positif kepada Ibu Sukirawati waktu dan tempat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 24 Membalong yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 24 Membalong serta ibu-ibu guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan anugerahnya juga kita dapat berkumpul di SD 24 Membalong dalam acara presentasi guru penggerak yaitu aksi nyata budaya positif. Dan tak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan memaparkan, menjelaskan pelajaran-pelajaran yang ada di guru penggerak, ya, yaitu aksi nyata budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, kita senyum selama 30 detik. Kesepakatan forum diseminasi, kita saling menghargai, ya, menjadi pendengar yang baik. Tak lupa juga kita tertib dalam mengikuti acara ini, ya. Nah, di sini seorang guru
Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi atau segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, jadi disiplin itu menyadarkan, membuat murid memahami, menyadari, bukan karena akibat dari paksaan kita guru atau pujian ataupun hukuman. Nah, di sini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berbindikaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini setiap guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini harus membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama bersama murid dan guru. Nah, ini atas kesepakatan kelasnya masing-masing. Nah, ada di situ keyakinan kelas seperti bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, ya, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tepat waktu dan aktif di kelas. Ada juga berdoa sebelum mulai pelajaran. Nah, itu bentuk-bentuk keyakinan kelas, ya. Jadi setiap kelas itu bersama murid harus membuat keyakinan kelas yang akan dijalani. Aturan keyakinan kelas itu akan dijalani dan ditaati oleh setiap kelas. Baik, untuk kita sebelum materi selanjutnya kita stretching dulu, ya, biar kita tidak tegang. Berdiri yuk, Bu.
kebutuhan dasar manusia ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar aturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, sekarang ini studi kasus Ibu Julaiha, guru wali kelas 1B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan dilakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu, para gurunya dan gurunya beritahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, sini posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini sebagai guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini ya. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum biasa menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan melaksanakan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, maksudnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada muridnya, murid akan mengulangi kesalahan dan akan mengulangi kesalahannya lagi. Di sini ada guru yang membuat rasa bersalah. Guru membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Yang mengatakannya, ibu stres. Sini hasilnya
murid akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong. Nah, murid akan meletakkan guru dalam dunia kualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya Bu. Nah, dampak pada murid merasa rendah diri. Guru sebagai teman membuatkan alas-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ya. Ini hasilnya anak ketergantungan. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pergi bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Dampak terhadap murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu guru sebagai teman. Ya. Sekarang sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Guru akan berbuat, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Guru mengatakan apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu menyesuaikan diri apabila dia diawasi oleh guru. Tapi kalau tidak diawasi, dia berbuat salah lagi. Nah, ya. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai peraturan dan hukum. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi ini maksudnya murid tidak menyadari kesalahannya, ya. Tapi hanya karena diberi sanksi atau hadiah, dia baru menyadarinya, tapi dia tidak menyadari kesalahannya. Manajer, posisi guru sebagai manajer. Di situ guru akan mengajukan pertanyaan kepada murid. Apa yang kita yakini? Maksudnya tadi guru memanggil anak yang bersalah dan menanyakan, nah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, anak didik itu kita tanya mengapa ia melakukan kesalahan tersebut, ya. Nah, jadi kita mendengar apa alasan yang ia sebut di situ. Nah, di situ kita mengerti mengapa dia berbuat demikian. Nah, nanti kita akan menyebutkan keyakinan apa yang telah kita buat di sekolah. Nah, seperti misalnya dia mengejek temannya. Nah, peraturan mengejek temannya. Jadi kita menyebutkan apa keyakinan kita di kelas tadi. Apa keyakinan di kelas tadi? Misalnya dilarang mengejek teman. Nah, di situ dia yang menyebutkan dilarang mengejek teman. Berarti mengejek itu hal perbuatan yang tidak benar. Nanti dia menjawab sendiri, gitu. Dia yang menjawab sendiri. Nah, jadi dia menyadari dan kita yang menjawabnya. Jadi murid meletakkan dirinya menguatkan pribadi. Ya, menguatkan pribadi berarti nanti
dia akan menyadari kesalahannya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi anak murid itu dia akan menyadari kesalahannya dan dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Nah, itu yang dimaksud guru manajer. Guru bisa membuat anak itu sadar dan murid pun tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, jadi itu dampak pada murid. Murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara yang memperbaiki diri. Jadi di sini dari 5 posisi kontrol yang kita sebagai guru itu di posisi yang mana yang lebih baik? Jadi kita di posisi manajer, ya, di posisi manajer. Nah, bukan kita posisi misalnya penghukum, perwasa bersalah, teman, pemantau. Jadi posisi manajer. Jadi kita tahu sekarang kita ada di posisi mana. Tapi lebih bagusnya kita ada di posisi, kita seorang guru bagusnya di posisi manajer. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Sekarang segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas positif, identitas sukses. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Tidak perlu kita cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, nah, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, ya,
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Itu yang kita tanyakan kepada anak didik. Atau kita tadi kan sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita? Suruh anak yang menjawab, ya. Nanti anak akan menyadari kesalahan yang dia perbuat. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, ya, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, kita jadi sebagai guru harus menerapkan konsep-konsep seperti ini. Ya, sebelum mengakhiri acara kita
posisi kontrol itu marah. Nah, jadi tadi terakhirnya itu posisi yang di manajer tadi, ya. Di manajer tadi dia memanggil murid, nah, dia menanyakan mengapa itu terjadi, mengapa dia terlambat sekolah. Jadi setelah itu dia mengetahui apa yang terjadi pada siswanya, dan setelah itu dia ada solusinya, ya, guru pun ada solusinya, ya, memberikan tadi penjualan di sekolah. Nah, harus ada solusinya juga, ya. Jadi lagi foto keyakinan, video keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Kita lihat lagi video keyakinan kelas. Salam. Bu Keke, tahu ibu panggil ke sini kenapa? Tahu, Bu. Oh, tahu. Kenapa? Saya mengejek Bella, Bu. Jadi Keke bertengkar. Ya, Bu. Kenapa Keke mengejek Bella? Saya iseng, Bu. Oh, iseng. Keke tahu kalau mengejek itu perbuatan yang salah, ya, tidak baik, ya. Nah, Keke masih ingat keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Ingat, Bu. Ya, apa? Tidak boleh mengejek teman. Iya, tidak boleh mengejek teman. Nah, kalau Keke diejek kan Keke pasti marah, ya. Nah, jadi Keke jangan mengejek teman lagi, ya. Nah, karena mengejek itu perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, sekarang Keke tahu apa yang harus Keke perbuat, Keke lakukan. Saya meminta maaf dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Ibu bangga sama Keke, ya. Keke sudah mau mengakui kesalahannya, meminta maaf, ya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, ya. Semua sehat, semua masuk, ya. Nah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Tapi pertama-tama kita akan membuat apa? Iya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan itu yang akan kita taati, kita jalani bersama-sama, ya. Nah, keyakinan yang telah kita buat bersama, jadi kita menjalankannya, mematuhinya bersama-sama, ya. Nah, ibu akan memberikan kertas ini kepada anak-anak. Nanti anak-anak menulis keyakinan kelas dengan nanti anak-anak, ya. Nah, nanti anak tulis apa yang menjadi keyakinan kelas kita, ya. Nah, mengerti? Sekarang pikirkan ide-idenya apa, ya. Keyakinan apa akan dibuat?
jalani, taati nanti bersama-sama ya. Nah, yang telah kita buat secara bersama-sama. Oke. Satu, saling memaafkan. Nah, saling memaafkan. Di sini ya, kita semua pasti pernah ada melakukan kesalahan. Ya. Nah, misalnya pas lagi bermain atau sedang belajar. Nah, di situ kalau ada kawan melakukan kesalahan, anak-anak ya jangan cepat marah. Ya, kalau dia salah
keluar WC ya, balik salam, pamit dulu, balik salam masuknya ya. Nah, keluarnya permisi dulu sama ibu guru ya, atau bapak guru di kelas. Setelah masuk nanti beri salam. Begitu juga kalian baru masuk kelas, dia belum masuk, dia keluar masuk, tapi kalian masuk ruangan, kalian beri salam. Ada kawan dalam kelas kan? Nah, beri salam ya. Itu tanamkan dari diri kalian sejak dini ya. Nah, jadi masuk rumah orang juga beri salam, masuk rumah nanti pulang beri salam ya. Nah, saling membantu, saling membantu. Sama teman harus saling membantu. Waktu piket kelas, kalian sudah ada jadwalnya ya? Nah, sudah ada jadwal piket kelasnya. Nah, itu ya. Kalian piket harus piket, jangan pas piket kalian bermain, jangan ya. Harus membantu kawan yang sedang piket kelas. Ada yang nyapu, ada yang apa? Angkat kursinya. Jadi pekerjaan itu merasa ringan, ya. Nah, biar pekerjaan cepat selesai, gitu ya. Nah, nggak boleh langsung lari, nggak boleh, ya. Tinggalkan, nggak mau piket enggak. Jadi kita di kelas ini harus saling membantu, ya, ya, menolong, ya. Nah, mari. Nah, tolong menolong. Nah, sama lah ini ya, saling bantu. Tolong menolong ya. Lagi menjaga lingkungan kelas dan lingkungan di luar kelas. Nah, berarti menjaga kebersihan ya lingkungan kelas. Tadi kayak piket juga ya. Lingkungannya juga ya. Nah, kita jaga apa barang di dalam kelas jangan dirusak-rusak ya. Ini sama dengan tadi menjaga ayah enggak, tadi menjaga kelas di kelas, ini menjaga lingkungan kelas ya. Ya, itu saja peraturan-peraturan yang kita buat pada hari ini ya. Peraturan keyakinan kelas ya yang kita buat pada hari ini ya. Nah, nanti kita akan menjalankannya bersama. Mentaatinya bersama. Ya, baik. Setelah kita membuat peraturan keyakinan kelas, nah, sekarang Bu Airi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita ya, semoga kita Bapak Ibu guru dan semua menjadi guru yang berpihak pada murid, dapat menuntun anak didik kita dan memposisikan kita sebagai guru manajer. Ya, saya rasa itu saja ya cara kita hari ini.
Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan ya waktunya untuk menghadiri sosialisasi kita ini guru penggerak ya yang saya ikuti di angkatan 10 ini ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru semuanya. Baik, saya akhiri kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.